Bu. Ada Rosida? Bu. Oke, hampir hadir ya berarti ya. Oke, jadi kemarin ini tugasnya udah Ibu koreksi dan alhamdulillah bagus-bagus semua. Ibu langsung bagikan aja ya. Ada Eptiani, ada Dinaryani, ada Ros, dan Sriwalini. Oke, sekarang kita masuk ke bab 4 ya. Kita buka dulu modulnya. Jadi gini, sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, Ibu akan sedikit menceritakan terkait tentang materi kita pada hari ini. Sebelumnya ada yang tahu kita hari ini belajar tentang materi apa? Pembuatan herbarium. Ya benar. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait dengan pembuatan herbarium. Kemarin itu Ibu akan sedikit cerita ya. Jadi kemarin Ibu habis lihat video ya di YouTube. Jadi itu mereka kreatifnya kan biasanya kita di sini tahunya kalau kayak seperti pakis gitu kan yang biasa kita temui di sawit, terus kemudian ada yang serangga seperti belalang-belalang kayak gitu. Itu kan biasanya kita ya sebagai petani itu biasanya menganggap bahwa itu adalah hama pemukiman. Tapi di sini kali ini kita akan mengetahui bahwa selain itu mereka juga memiliki manfaat. Nah, di pelajaran pembuatan herbarium ini kemarin Ibu lihat mereka itu menggunakan kalau teman-teman lihat di sini ini adalah belalang. Biasanya belalang ini mereka kalau petani itu biasanya menganggap bahwa ini adalah hama pemukiman. Nah, jadi kali ini kita akan membahas bahwasanya kalau belalang ini di materi kita ini adalah tergolong insektarium. Nah, kemarin juga Ibu nonton di video itu mereka membuat dan lihat, tahu nggak sih itu yang bulat-bulat putih itu? Itu kan rumput ya biasanya kita tahu. Nah, itu mereka buat sebagai herbarium kering. Jadi dari mereka buat itu herbarium itu fungsinya selain sebagai mengedukasi masyarakat, itu juga bisa kita gunakan sebagai hiasan rumah. Biasanya kalau di sini untuk studi foto gitu kan ya, ada kan bahan tubuh ya? Iya, oke. Selanjutnya dari pembelajaran itu juga nanti kita selain mengetahui bahwa tumbuhan dan hewan-hewan serangga itu sebagai herbarium dan insektarium, kita juga bisa melestarikan mereka. Ya, jadi dari pembelajaran pada hari ini kita akan mengambil hikmah bahwasannya materi pembuatan herbarium ini kita dapat memanfaatkan tumbuhan ataupun hewan itu sebagai hiasan rumah dan juga mengedukasi masyarakat. Oke, selanjutnya jadi dalam pembelajaran ini kita itu bisa menunjukkan ya sifat kagum kita atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dalam keteraturan dan kompleksitas keanekaragaman hayati. Kemudian nanti kita bisa melestarikan ekosistem. Nah, agar ekosistem itu terus terjaga dan nanti siswa-siswa nanti akan Ibu suruh untuk membuat herbarium kering ya. Dan nanti akan dikomunikasikan tapi pada minggu berikutnya. Oke, selanjutnya sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit terkait tentang materi kita pada hari ini. Sudah dibuka ya modulnya? Oke, jadi kita akan membahas tentang herbarium. Nah, jadi herbarium itu merupakan material tumbuhan yang telah diawetkan ya. Jadi material tumbuhan yang telah diawetkan itu kita simpan, itu namanya disebut dengan herbarium. Tadi juga kan ini membawa insektarium. Jadi kalau insektarium ini adalah awetan serangga ataupun awetan hewan. Jadi seperti ini ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya herbarium ini memiliki fungsi yang pertama itu sebagai bahan peraga pelajaran botani. Jadi sebelum Ibu melanjutkan dari fungsi herbarium, ada yang tahu botani itu apa? Ya, Dina silakan Dina. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan termasuk hampir semua organisme
alternatif yang dapat dipotensi. Di mana bisa diulangi? Biar teman-teman pada dengar. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan termasuk hampir semua organisme yang dapat dipotensi. Ya benar. Jadi botani itu adalah ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Oke, selanjutnya selain itu, jadi fungsi dari herbarium juga sebagai bahan peneliti. Nanti kalau misalnya anak-anak semua sudah masuk ke perguruan tinggi, nanti kalian bakal mengerti apa itu penelitian. Oke, nanti selain itu juga dia sebagai pembantu identifikasi tanaman. Kemarin kan minggu kemarin kita sudah bahas ya tentang identifikasi ataupun klasifikasi dari tumbuhan. Kemudian ada sebagai bukti keanekaragaman, ya sebagai bukti keanekaragaman. Jadi herbarium juga merupakan sebagai bukti dari keanekaragaman hayati. Kemudian spesimen atau acuan untuk publik spesies baru. Selain itu juga sebagai sumber referensi dan sebagai lembaga dokumentasi dan penyimpanan data. Jadi fungsi dari herbarium ini selain dia sebagai hiasan tadi, kemudian selain juga bisa mengedukasi, dia juga disimpan untuk generasi berikutnya. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video untuk anak-anak sekalian. Jadi apa yang Ibu tidak jelaskan, karena itu Ibu rasa sudah ada di modul ya, jadi bisa dibaca sendiri. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video pembuatan herbarium. Sebelumnya Ibu akan share linknya ya ke teman-teman. Ada yang bawa HP nggak? Bawa nggak? Bawa ya. Ibu share ke grup kelas ya. Oke. Oke, udah Ibu share ya. Nah, Ibu juga akan menampilkan di laptop. Udah ya? Oke, jadi setelah anak-anak mengamati video yang sudah Ibu kirimkan linknya, kalau misalnya nanti ada yang belum lihat, maksudnya nggak kelihatan di laptop, bisa dibuka di rumah ya untuk memperjelas materinya. Jadi dari video tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Dari video tadi yang ditampilkan, pembuatan herbarium itu menggunakan alkohol sebanyak 70%. Pertanyaannya, bagaimana kalau pembuatan herbarium itu tanpa alkohol? Oke. Di sini ada yang bisa bantu Ibu jawab? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Berdasarkan sumber yang saya baca dalam pembuatan herbarium, itu bisa tanpa alkohol, tapi dia penyimpanannya tidak akan bertahan lama karena ada kemungkinan dihingapi oleh jamur. Jadi alkohol memiliki fungsi untuk menghindari bagian tumbuhan dihingapi jamur yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan pembuatan koleksi herbarium. Jadi harus menggunakan alkohol. Iya, benar. Jadi seperti jawaban dari temannya, Rasinya tadi. Jadi penyemprotan alkohol pada spesimen baik itu insektarium maupun herbarium itu perlu. Kenapa? Karena alkohol ini akan mematikan mikroorganisme pada spesimen tersebut. Itu jadi agar dia tidak mudah dihinggapi oleh mikroorganisme ataupun jamur. Oke, makasih Bu. Iya. Ada yang masih mau ditanyakan? Ya, Dina, silakan Dina. Tadi kan dibilang hanya ada pembuatan herbarium kering. Ibu, sedangkan tadi Ibu menjelaskan ada herbarium kering, herbarium basah dan sedikit menyinggung tentang oksium. Jadi pertanyaan Ibu dalam pembuatan herbarium basah
itu apakah sama saja dengan pembuatan herbarium kering, Bu? Oke, jadi pertanyaan Dina ini apakah pembuatan herbarium basah, kering, dan insektarium itu sama saja gitu ya? Oke, di sini ada yang bisa bantu video nggak? Saya, Bu. Ya, Sri silakan Sri. Jadi dalam pembuatan herbarium kering dan basah, kemudian juga dengan herbarium itu berbeda. Kalau herbarium, kan herbarium HI diawetkan tumbuhannya, Bu. Sedangkan herbarium itu yang diawetkan adalah serangga atau hewan. Jadi kalau yang diawetkannya basah berarti tumbuhan atau hewan tersebut ditaruh dalam wadah sesuai ukuran spesimennya yang sudah diberi alkohol atau berisi alkohol. Awetan kering itu seperti video yang Ibu jelaskan tadi, yang ada di dalam video. Oke, baik. Ada yang masih bisa menambahkan jawabannya itu? Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Ros. Herbarium dan insektarium itu merupakan awetan yang berbeda, di mana herbarium itu awetan tumbuhan dan insektarium itu awetan hewan. Sedangkan proses pembuatan awetan kering dan bawah itu juga hampir sama-sama menggunakan alkohol, dan bedanya kalau kering di oven sedangkan basah tidak melalui tahap penjemuran. Jadi setelah spesimen dibersihkan dengan alkohol, spesimen langsung dimasukkan ke dalam wadah seperti toples kaca bening yang sudah berisi alkohol, dan kira-kira alkoholnya tersebut dapat menutupi atau spesimennya tenggelam di tubuh. Ya, benar. Jadi pertanyaan jawaban dari temannya tadi di kelas dengan Sri ya tadi ya. Benar. Jadi awetan atau pembuatan herbarium kering, basah, dan insektarium itu beda. Bedanya gimana? Jadi kalau herbarium itu adalah seperti yang dijelaskan tadi ya, itu merupakan awetan tumbuhan. Sedangkan insektarium itu adalah awetan dari hewan. Nah, kemudian bedanya kalau basah dan kering itu apa gitu kan? Seperti yang dijelaskan oleh Rosadi dan Sri. Jadi kalau dia basah itu berarti proses pembuatannya itu dia menggunakan larutan. Jadi spesimennya itu langsung dimasukkan. Maksudnya spesimennya itu dibersihkan menggunakan alkohol terlebih dahulu. Nah, itu apa fungsinya? Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi alkohol itu fungsinya untuk membunuh atau mematikan organisme yang ada pada spesimen. Kemudian setelah itu baru dia dimasukkan ke dalam wadah ataupun toples bening tadi. Nah, jadi alkoholnya itu kurang lebih dia itu menutupi spesimen gitu. Tapi kalau kering dia prosesnya itu dia melalui tahap pengeringan, bisa dijemur ataupun di oven kayak gitu. Cukup jelas ya? Nah, Jelas, Bu. oke, dari materi pada hari ini ada yang masih ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, cukup jelas ya. Oke, jadi untuk kalau begitu Ibu minta satu orang aja, ada yang bisa untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang ada? Oh ya, Febri. Oke, Ibu minta maju ke depan ya biar teman-temannya pada dengar. Soalnya kan di belakang jauh, soalnya nggak kedengaran, nanti nggak nyampe. Herbarium merupakan material tumbuhan yang telah diawetkan dan disimpan sebagaimana memiliki beberapa fungsi. Salah satunya sebagai bahan peragam pelajaran botani, bukti keanekaragaman dan bahan penelitian. Dalam pembuatan herbarium diperlukan adanya pemberian alkohol karena alkohol untuk mematikan atau membunuh mikroorganisme yang berada pada spesimen tumbuhan tersebut. Herbarium selain sebagai beberapa fungsi yang telah disebutkan tadi, juga sebagai hiasan rumah edukasi masyarakat. Herbarium terdiri dari herbarium kering dan herbarium basah. Herbarium kering seperti spesimen yang dikeringkan atau di oven. Sedangkan herbarium basah seperti spesimen yang disimpan dalam satu larutan. Sudah. Oke, menunjuk. Terima kasih Eki.
selain dia sebagai hiasan tadi yang dapat menguntungkan kita ya, selain itu juga kita akan mengedukasi masyarakat bahwasanya memiliki manfaat dengan sendirinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menciptakan sesuatu di muka bumi tanpa ada manfaatnya bagi kita. Oke, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, baik. Jadi untuk pertemuan berikutnya, Ibu minta kalian buat berbagi kering ya. Ya Bu. Ya tadi kan udah lihat ya tadi di video, dan tadi juga Ibu udah share linknya. Kalau misalkan emang belum paham bisa dibuka lagi di video tadi, atau bisa langsung hubungi Ibu. Ibu bagi dua kelompok aja kali ya, karena ini ada 6 orang. Oke. Bisa dicatat ya nama-namanya ya. Kelompok pertama ada Alia, terus Nabila dan Sri Wahyuni. Kelompok kedua ada Epriani, Ginariani dan Rosida. Ya, minggu depan Ibu minta herbariumnya udah dibawa ya. Untuk tumbuhannya terserah tumbuhan apa saja. Kalau untuk pembuatan nanti bisa dilihat di link atau bisa langsung hubungi Ibu, tanyakan ke Ibu kalau emang belum paham. Ya, jadi selain herbarium juga di modul terakhir itu kan ada uji kompetensi ya. Ya Bu. Ya, uji kompetensi itu nanti tolong dikerjakan. Terus kalau untuk yang itu kan ada pilihan ganda dengan esai. Nah, untuk pilihan ganda nanti Ibu minta disertakan alasan ya kenapa memilih itu. Ya Bu. Ya, jadi tugasnya untuk minggu depan itu ada 2 ya. Mengumpulkan herbarium kering dan mengumpulkan soal uji kompetensi tadi. Ya, untuk materi pertemuan berikutnya nanti kita hanya mengumpulkan tugas dan ulangan harian. Jadi tolong persiapkan diri kalian ya. Ya Bu. Karena sistem Ibu apabila nilai kalian segitu ya segitu gitu, tidak ada penambahan ataupun perbaikan nilai. Baik Jadi Bu. jadi Ibu tolong dipersiapkan diri kalian untuk pertemuan berikutnya. Apabila sudah jelas, ada yang bertanya lagi nggak terkait tugas? Cukup Bu. Sudah paham ya tentang tugas ya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Ibu akhiri, Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi